Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Pika Mujipadilah dari SD Negeri Muara Baru 2, Korwil Camgidi, Kecamatan Cilamayawetan, Kabupaten Karawang. Ini adalah aksi nyata pada pelatihan mandiri Flapo Merdeka Mengajar, topik tahap perkembangan peserta didik jenjang SD usia 6-12 tahun terkait merancang pembelajaran berdasarkan perkembangan peserta didik fase A, B, C, 6-12 tahun. Dokumen aksi nyata ini yang pertama adalah cerita hasil pengamatan saya terkait gambaran perkembangan peserta didik dan tantangannya. Yang kedua adalah rencana pembelajaran, yang ketiga adalah umpan balik. Cerita hasil pengamatan terkait gambaran perkembangan peserta didik dan tantangannya. Cerita hasil pengamatan saya terkait gambaran perkembangan peserta didik dan tantangannya yang pertama adalah aspek perkembangan fisik, kemudian aspek perkembangan bahasa, aspek perkembangan kognitif, dan aspek perkembangan sosial emosional. Aspek perkembangan fisik. Perkembangan fisik anak usia 6-12 tahun mencakup berbagai tahap perkembangan fisik yang penting dalam pertumbuhan mereka. Ini adalah periode di mana anak-anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan tubuh yang signifikan. Pada periode usia 6-12 tahun adalah waktu yang penting dalam perkembangan fisik anak-anak. Dan perhatian yang baik terhadap aspek-aspek ini dapat membantu mereka tumbuh dan berkembang dengan baik. Orang tua, guru, dan perawat perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perawatan dan perhatian yang diperlukan dalam perkembangan fisik mereka. Tantangan yang dihadapi adalah perubahan fisik, pertumbuhan yang tidak seragam, kesehatan gigi dan mulut berpengaruh pada pola makan, aktivitas fisik yang cukup, tantangan pubertas, dan tantangan kesehatan mental, pengaturan waktu yang seimbang, pengaruh lingkungan, pemahaman tentang kesehatan dan kebersihan, pengembangan keterampilan motorik dan kecelakaan, serta cedera. Perkembangan bahasa pada anak usia 6-12 tahun merupakan tahap penting dalam perkembangan komunikasi dan pemahaman mereka. Selama periode ini, anak-anak mengalami perkembangan bahasa yang signifikan dalam beberapa aspek. Penting bagi orang tua, guru, dan pengasuh untuk memberikan dukungan yang sesuai dalam perkembangan bahasa anak-anak usia 6-12 tahun. Hal ini mencakup memberikan kesempatan untuk berbicara, membaca, dan menulis secara teratur, serta memfasilitasi lingkungan yang merangsang perkembangan bahasa mereka. Selain itu, mendengarkan dan berkomunikasi dengan anak-anak dengan cara yang mendukung perkembangan bahasa mereka sangat penting untuk memastikan mereka membangun keterampilan bahasa yang kuat. Tantangan yang dihadapi adalah pengembangan kosakata yang cepat, kemampuan membaca, keterampilan menulis, pemahaman konteks, kemampuan berbicara di depan umum, kemampuan mendengarkan yang aktif, bahasa kedua, pemahaman humor dan bahasa idiomatik, pengembangan keterampilan menulis kreatif, kemampuan menginstruksikan yang kompleks. Perkembangan kognitif pada anak usia 6-12 tahun adalah tahap penting dalam perkembangan pikiran dan proses berpikir mereka. Selama periode ini, anak-anak mengalami perkembangan kognitif yang signifikan. Penting bagi orang tua dan pendidik untuk memberikan stimulasi kognitif yang sesuai dengan usia kepada anak-anak usia 6-12 tahun. Ini mencakup memberikan kesempatan untuk memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, merangsang kreativitas, dan mendukung perkembangan bahasa dan literasi mereka. Selain itu, mendukung minat mereka dalam pengetahuan dan eksplorasi berbagai topik juga penting untuk perkembangan kognitif yang sehat.
Tantangan yang dihadapi adalah pertumbuhan kognitif yang cepat, perkembangan keterampilan berpikir abstrak, kemampuan pemecahan masalah, pemahaman matematika, kemampuan berpikir logis, pemahaman abstraksi sosial, kesulitan dalam menyimpan dan mengatur informasi. Perkembangan sosial emosional pada anak usia 6 sampai 12 tahun adalah tahap penting dalam perkembangan hubungan sosial, keterampilan emosional, dan pemahaman tentang diri mereka sendiri dan orang lain. Perkembangan sosial emosional yang sehat sangat penting dalam membantu anak-anak menjadi individu yang terampil dalam berhubungan dengan orang lain dan dalam mengatasi tantangan emosional. Orang tua dan pendidik memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan ini dengan memberikan model perilaku positif, mendengarkan anak-anak, dan memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan. Tantangan yang dihadapi adalah perubahan emosi yang kompleks, perkembangan identitas diri, konflik dengan teman sebaya, pemahaman empati, pengaruh teman sebaya, perasaan tidak diterima atau terisolir, kemampuan berkomunikasi, perubahan dalam dinamika keluarga, kemampuan menangani konflik, pemahaman tentang norma sosial. Ini adalah rencana pembelajaran terkait aksi nyata yang saya lakukan pada tahap perkembangan peserta didik jenjang SD usia 6-12 tahun. Pada tahap pendahuluan diawali dengan salam dan berdoa, kemudian guru memberikan motivasi belajar, peserta didik bersama guru membuat keyakinan kelas, peserta didik menyimak tujuan pembelajaran, guru menyampaikan metode dan penilaian pembelajaran yang akan digunakan. Pada tahap kegiatan inti, yang pertama adalah guru memberikan pertanyaan pemantik, yang kedua, peserta didik mengamati video tentang hak dan kewajiban di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga, peserta didik melakukan tanya jawab terkait materi tersebut. Yang keempat, peserta didik berdiskusi bersama teman sekelompok dalam menyelesaikan lembar kerja. Yang kelima, guru membimbing murid atau guru membimbing peserta didik dalam kegiatan diskusi kelompok. Yang keenam, peserta didik menggali pemahaman dengan mencari referensi pada sumber belajar di buku teks. Yang ketujuh, peserta didik berkreasi untuk membuat poster terkait hak dan kewajiban. Yang kedelapan, peserta didik menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Yang kesembilan, peserta didik menyajikan hasil diskusi. Pada tahap penutup, yang pertama adalah peserta didik bersama guru menarik kesimpulan terhadap hasil kegiatan yang telah dilakukan. Yang kedua, guru memberikan refleksi dan penguatan pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik memberikan umpan balik terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang keempat, peserta didik mengerjakan evaluasi pembelajaran. Yang kelima, guru memberikan saran sebagai pesan moral dan motivasi. Yang keenam, doa dan penutup. Ini adalah umpan balik dari rekan sejawat saya terhadap aksi nyata yang telah saya lakukan, yakni tahap perkembangan peserta didik jenjang SD pada usia 6-12 tahun. Dokumentasi kegiatan terkait aksi nyata yang telah saya lakukan pada pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar, topik tahap perkembangan peserta didik jenjang SD usia 6-12 tahun, terkait merancang pembelajaran berdasarkan perkembangan peserta didik fase A, B, C, 6-12 tahun. Demikianlah aksi nyata yang telah saya lakukan pada pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar, topik tahap perkembangan peserta didik jenjang SD usia 6-12 tahun terkait merancang pembelajaran berdasarkan perkembangan peserta didik fase A, B, C, 6-12 tahun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.